Dikutip dari CNBC Indonesia, serangan Israel di jalur Gaza Palestina masih terjadi. Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021, Israel menembakkan bom dengan pesawatnya yang menghancurkan rumah-rumah penduduk dan menewaskan 42 orang, termasuk 10 anak-anak. Data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, jumlah korban tewas di wilayah dengan 2 juta penduduk itu kini mencapai hampir 200 jiwa. Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021, Reuters melaporkan, 197 warga meregang nyawa akibat serangan yang terjadi, sebanyak 58 diantaranya adalah anak-anak dan 34 wanita. Sebelumnya, kekerasan kembali terjadi pasca penyerbuan di Komplek Masjid Al-Aqsa 2 pekan lalu. Ini akibat konflik pendudukan tanah warga Palestina oleh Israel untuk pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Israel mengusir warga Palestina yang tengah salat di bulan Ramadan di area situs suci umat Muslim itu. Balas dendam dilakukan Hamas, yang menjadi otoritas di Gaza, pasca bentrok melukai ratusan orang terjadi. Serangan Hamas Senin lalu membuat Israel membombardir Gaza serangan udara selama sepekan. Saling serang disebut Israel juga menyebabkan 10 warganya tewas termasuk 2 anak-anak. Internasional meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata. Semua pihak perlu mengurangi ketegangan, kekerasan harus segera diakhiri, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Twitter. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres merespons konflik dengan menyebutnya hal yang mengerikan. Guterres mengatakan serangan dari Israel maupun Palestina merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Putaran terakhir kekerasan ini hanya melanggengkan siklus kematian, kehancuran dan keputusasaan, dan mendorong jauh harapan untuk hidup berdampingan dan perdamaian, kata Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB dikutip dari CNBC International. Konflik harus dihentikan. Ini harus segera dihentikan. Roket dan mortir di satu sisi dan pengeboman udara dan artileri di sisi lain harus dihentikan. Saya mengimbau semua pihak untuk memperhatikan panggilan ini. Sementara itu, RI, Malaysia dan Brunei mengeluarkan pernyataan bersama. Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin hingga Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah mengecam agresi Israel di Palestina. Kami mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak, tulis pernyataan itu. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan tidak akan mengakhiri serangan Israel ke Palestina. Ia bahkan menyebut butuh waktu agar pertempuran berakhir. Kami akan melakukan apapun untuk memulihkan ketertiban. Ini akan memakan waktu, kata Netanyahu selama wawancara di CBS. Kampanye kami melawan organisasi teroris berlanjut dengan kekuatan penuh. Kami bertindak sekarang, selama diperlukan, untuk memulihkan ketenangan dan ketenangan Anda, warga Israel.